Halo teman-teman, apa kabar? Ketemu lagi dalam channel Business on the Story bersama gua Andre Nabitupulu. Sekarang gua lagi ada di Pondok Kaos 2, tepatnya di Jalan Pondok Kelapa Raya di depan Telkom Pondok Kelapa. Hari ini udah lama gua nggak bikin vlog karena kesibukan dan lain hal. Nah, sekarang kita lihat-lihat dulu Pondok Kaos. Nah, sekarang Pondok Kaos ada seperti ini nih, lihat nih. Tempatnya oke. Nah, buat teman-teman yang pengen mampir ke Pondok Kaos, silahkan. Di sini mengerjakan banyak bermacam-macam jenis kaos, baik dari poli, DTF, DTG, manual, semuanya ada. Oke. Nah, kali ini gue pengen ngajak temen-temen pengen upgrade printer DTF gue, tambah vakum dan modul roll to roll. Biasanya pad filmnya itu suka melengkung dan itu yang suka akhirnya paper jam, atau bahkan yang dikhawatirkan si pad film itu mengenai head printernya dan itu akan beresiko. Jadi kita baiknya menggunakan vakum untuk menyedot pad filmnya agar tetap rata, dan kita mengupgrade lagi printernya menggunakan modul roll to roll. Nah, modul roll to roll ini berfungsi untuk ketika kita mau narik pad film itu bisa secara manual, jadi nggak otomatis dari mesinnya, tapi kita bisa tarik manual, bahkan bisa kembaliin lagi ke posisi maju mundur supaya proses pengerjaannya juga makin bagus, nggak ngebuang-buang pad film seperti itu. Oke, ikutin gua terus. Gua akan bawa lo ke tempat pengerjaan upgrade modul dan vakum. 1390 Epson udah dipasangin roll to roll dan vakum dari Scriptbee Project. Tuh, keren. Nah, ini roll to rollnya, nanti kita coba. Ini kan selesai nih print pertama. Ya. Tadi kan kita bikin 2 kopi. Ya. Bikin 2 kopi. Ini merah nggak apa-apa? Iya, emang dia kan minta. Karena minta sekali lagi ya. Nah. Minta kertas. Ini tinggal kita pencet play. Oh, pencet tengah-tengahnya itu? Iya, tombol tengah. Itu dia mentok ke situ kan. Oh. Oke. Jadi ngepas ya? Iya, dia udah Oke. Selanjutnya. Kalau manual kakek ini kan susah ya, lewat dia sampai kena ya, akhirnya kena ini ya. Nah, begitu udah tinggal kita pencet ini nih, tengahnya nih. Pencet. Udah dia ngeprint printan kedua berarti. Jaraknya kemarin itu dari print pertama ke print kedua itu sekitar 2 cm. Oh, cukup lah. Sekarang kita print ketiga. Udah, kita pencet lagi. Ini dia langsung print yang ketiga. Oh iya, ini jaraknya 2 cm kurang lebih ya. Ini sih keren sih. Jadi nggak usah lama-lama ya nungguin. Oke. Nggak usah nungguin render lagi. Cakep ini, cakep. Kali ini gue lagi mampir ke markasnya Scriptbee Project. Jadi markas Scriptbee ini adalah bikin modul roll to roll. Bikin apa lagi mas? Vakum. Vakum.
gue pengen ngobrol-ngobrol santai nih sama pengusaha atau owner-ownernya. Sebenarnya ownernya ada 3 ya? Ya, ada sih. Ya kan, ada 3 orang, cuman yang 2 lagi sibuk. Nah, yang sekarang ini dulu nih, gue culik nih. Oke. Culik ya. Oke, kenalin dulu dong Mas. Siapa Mas? Nama saya Randi Setiawan. Project Scriptbee ini udah berapa lama Mas? Scriptbee itu kalau Scriptbee-nya udah dari tahun 2016. Oh, dari Scriptbee-nya sebenarnya dari tahun 2016. Ya, dari mulai tahun 2016. Cuman kita pada kerja dulu tuh. Oh. Nah, sempat jatuh dulu. Jatuh bangun. Terus pada cari kerja, pada mulai nyatu lagi tahun kemarin. Pas pandemi. Ya, justru pas pandemi. Oh. Justru saya resign kerja itu pas pandemi. Oh, jadi jangan-jangan pada resign semua. Pas bulan apa ya? Pas itu bulan Maret, saya bulan Juli, habis lebaran tahun kemarin. Oh iya benar berarti ya, pas pandemi benar ya itu ya. Iya benar-benar. Akhirnya ketemu lagi sama Scriptbee ini bikin project lagi. Ya, bikin project lagi. Justru malah pas lagi kerja pun kita sering ketemu. Oh, jadi sebelum ketemu lagi juga emang sering kontak-kontak ya? Kalau kontak-kontakan alhamdulillah dari dulu juga Masih tetap ya? ada los komunikasi. Oke, jadi ini pakarnya bikin modul. Dibilang pakar. Iya. Modul, DTF, roll to roll, vakum, bisa dibilang lumayan ngerti lah tentang DTF ya. Ya. Oke, sekarang gue mau nanya-nanya tentang DTF nih, ya kan? Nah, kan sablon DTF nih lagi viral nih, ya kan? Mungkin banyak orang akhirnya beralih ke DTF. Bedanya apa sih DTF sama DTG? Bedanya kalau DTG kan lebih langsung di print ke kaos ya. Oke. Kalau langsung di print ke kaos, kalau DTF itu di printnya kayak ke screen. Ke screen. Iya. Dalam hal ini berarti flat film. Flat film. Jadi dia itu lebih kayak apa ya? Dia kayak ngadopsi dari polyplex printable sih kalau menurut saya. Oh. Adopsinya sih dari situ. Oke. Nah, cuman kalau DTF ini berarti dia manfaatin tinta buat ditransfer ke flat film yang udah di coating. Oke. Flat filmnya itu yang udah coating DTF. Oke. Kalau untuk kualitasnya bagus mana Mas? Kalau misalnya DTF dan DTG? Kalau kualitas sih tergantung orang sih ya. Oke. Kalau saya sih semua kualitas sablon saya suka. Cuman tergantung kita lebih ininya kemana. Kayak misal banyak orang yang lebih ini kayak di sablon manual itu plastisol. Cuman kan balik lagi ke kitanya sukanya yang mana gitu. Oh iya, antara plastisol, rubber sama discharge itu kan beda-beda ya. Beda-beda. Cuman masalah kesukaan mana ya? Kalau misal kita pengen lebih adem buat gambar yang ngeblok gitu, kan discharge lebih enak tuh. Oh iya, karena dia masuk di dalam ya. Pori-pori semua masuk. Oke. Kalau kayak plastisol atau polyplex misalnya, polyplex kan kalau ngeblok kalau segede gini misal panas di sini. Angin nggak bisa masuk. Iya, angin nggak bisa masuk. Tapi kalau buat pakai motor cocok. Iya, nggak masuk angin ya. Jadi lebih balik lagi ke kitanya. Selera masing-masing ya. Oke. Kalau untuk detailnya DTF sama DTG itu gimana Mas? Detail DTF lebih detail. DTF justru lebih detail ya? Lebih detail kalau buat ke apa ya? Kalau DTG kan dia detail, cuman kan langsung ke kaos tuh. Nah, jadi kayak tulisan-tulisan kecil kan kena noise kaosnya sendiri. Oh, oke. Kalau buat tajam DTF tajam. Oh. DTG juga tajam kalau kita prosesnya benar, kalau prosesnya bagus. Oke. Sama yang ngaruh di DTG itu biasanya jarak apa? Print head ke bednya itu. Ke kain. Nah, itu yang bikin gak detail. Oh. Kalau buat di DTG. Kalau DTF kan emang flat ya. Ya kalau DTF kan langsung dari bawaan printer. Oke. Jadi udah pasti detailnya ya sedetail printer itu. Kadang-kadang jenis tebelnya kaos juga beda ya, akhirnya mempengaruhi ini ya. Detailnya. Oke. Karena si DTG itu langsung ke posisi kaos. Jadi kan kalau kaos ada motif kayak seratnya. Okay. Nah, seratnya itu yang mempengaruhinya sih. Oh. Kayak kurang
Karena kalau misalnya di DTF kan di pet film tuh rata ya, jadi bagus ya, rapi ya. Cuman memang kalau lebih adem DTF ya, DTG ya sorry ya. DTG. Jadi karena dia bisa juga masuk ke dalam pori-pori baju. Cuma kalau DTF agak ngeblok ya. Iya. Tapi di atasnya itu ada lagi polyflex ya. Ya, itu lebih panas lagi ya, dalam pengertian lebih nggak bisa masuk lagi ya, lebih tebal lagi. Kalau di DTF kebanyakan orang ngakalinnya di raster. Oke. Jadi masih ada pori-pori banyak. Oh iya, kayak dicopot-copot ya, apalagi misalnya contoh di kaos hitamnya dihilangin. Ya kan? Nah, jadi hitamnya dihilangin, diambil yang putih-putih atau yang mana-mananya. Jadi biar ketika lagi dipakai nggak terlalu tegang ya, nggak terlalu kaku ya. Misal ukuran gambar A3 misal. Nah, A3 ya banyak yang hitamnya, ya udah hitamnya jangan diisi. Nah, kalau untuk treatmentnya sendiri lebih mudah mana pengerjaannya? Kalau treatment pengerjaan ya. Kalau pengerjaan DTF lebih simpel. Jauh lebih simpel ya. Lebih simpel dibanding DTG. Kalau buat bikin berarti ya bikin ke kaos ya. Kalau DTG kan butuh ada dark treatment, light treatment, di spray dulu, di press dulu, terus udah gitu prosesnya lama ya. Prosesnya ya lumayan lama. Iya sih, bisa sekitaran buat satu kaos itu kurang lebih bisa setengah jam buat satu kaos itu ya, treatmentnya ya. Kalau DTF simple banget, jadi kurang lebih sih paling 15 menit kelar ya. 15 menit ya harusnya. Ya udah. Jadi memang dari waktu pengerjaan efisien juga lebih gampang, lebih mudah DTF. Lebih mudah DTF. Untuk cost produksi gimana? Siapa yang lebih? Waduh, saya jarang itu kalau buat cost produksi. Kalau gambaran kasarnya deh. Tapi kalau dari segi treatmentnya aja lebih susah, harusnya cost lebih mahal di sana ya. Karena kan perbedaannya DTF cuma di pet film. Kalau tinta kan kurang lebih sama lah. Kalau tinta bahkan DTF lebih irit kalau tinta. Oh, berarti DTF lebih irit. Oh, berarti kalau bisa dibilang lebih murah juga DTF ya. Karena kalau di DTG biasanya kita kalau pakai akrilik presentasinya itu di atas 100 tinta putih. Di mana? Kalau di DTG. Oh, di DTG. Kalau di DTF di atas 100. 50-an. DTF di bawah 100, 70 lah. 70 itu udah keluar ya. Bahkan kalau kebanyakan malah bleber. Iya. Cuman lebih ke apa ya? Kalau menurut saya sih DTF itu jadi solusi buat orang yang nggak punya printer. Jadi orang yang punya pengen bikin kaos, pengen bikin brand gitu, tapi dia nggak punya printer. Jadi dia ada tuh istilahnya sekarang tuh maklon. Oh iya, maklon ya. Jadi dia bisa pesan, bisa kirim gambar, pesan dalam jumlah banyak, terus dia bikin di rumah. Cukup dengan cuman punya mesin press doang. Iya, itu juga bagus ya. Bikinnya misal di rekanan atau di rekanan, betul. Karena itu peluang yang sangat besar juga buat orang-orang yang pengen bikin konveksi atau bikin brand sendiri. Atau bahkan mahasiswa pun bisa ngejalanin bisnis kaos dengan bantuan DTF ini. Betul. Jadi tinggal cari vendornya yang DTF yang bagus, kualitasnya bagus, print 1 meter ya kan, buat berapa kaos, buat berapa kaos tuh, terus tinggal di press. Iya, press sendiri. Nah, tinggal paling cuma modal alat pressnya aja ya kan. Abis itu mantap tuh, buat bisnis juga, bisnis buat para pemula. Nah, kalau punya dana lebih juga bisa beli mesinnya DTF ya. Beli mesinnya di mana? Di gue. Bisa hubungi nomor telepon di bawah, nanti kita siapin mesinnya yang terbaik. Nah, itu nanti udah lengkap semua sama vakum sama modul roll to roll. Nah, sekarang kalau misalnya orang yang udah punya atau yang mau beli printer DTF seperti ini nih, ya kan? Ini printer 1390 tapi udah dimodif tinta DTF. Nah, cuman ini rencana mau dipasang modul sama vakum biar lebih bagus. Nah, bedanya apa sih pakai roll sama vakum ketimbang yang begini aja? Awalnya itu modul roll itu dia solusi buat ngatasin pet film yang suka loss. Awalnya itu gara-gara pas kita mau ngeprint kan dulu sheet rata-rata sheet per A3 ya, yang jual pet film itu. Nah, itu pas mau narik kertas itu
suka nggak masuk, jadinya paper jam terus. Paper jam ya, benar. Atau suka diganjel pakai kertas atau karton gitu ya, buat supaya narik ya. Supaya narik. Nah, akhirnya kita ya udah cari solusinya di situ, biar itunya masuk dulu, terus kita manipulasi sistemnya. Manipulasi sistemnya biar masuk sinyal-sinyal yang dibutuhin gitu, misal sinyal kertas atau apa semuanya. Jadi lu bikin sendiri itu? Bikin. Jadi ini orangnya yang langsung bikin, analisa dulu gimana caranya, jadi bener-bener lu yang bikin dari nol itu ya? Iya. Semua apa nih bahasanya? Komponen, jalur segala macam lu bikin semua ya? Iya, bikin. Gitu. Wah, nah katanya udah banyak banget nih dijual di seluruh vendor. Lumayan sih. Hari kemarin terakhir itu saya lihat serial nomor itu udah nyentuh hampir angka 400, di 380 sekian lah. Kurang lebih udah mau 400 modul kejual. Ya, alhamdulillah banget. Mantap. Nah, harapannya tahun ini kejual 1000 lebih ya. 2000. 2000. Mantap. 2000. Kalau bisa 5000. Nanti buat teman-teman semua, langsung kalian misalnya udah punya mesin DTF tapi belum punya modul dan belum punya vakum gitu, tapi khususnya juga modul karena memang ini langsung yang bikin modulnya, bisa nanti hubungin nomor telepon di bawah atau langsung lihat-lihat YouTube channelnya. Nah, YouTube channelnya apa, Mas? YouTube channelnya Scriptbee Project. Jadi YouTube channelnya nanti diketik Scriptbee Project, jadi bisa lihat-lihat di situ juga seputaran DTF ya, untuk modul, untuk apapun gitu, permasalahan-permasalahan yang sering terjadi di DTF ya kan? Iya. Kira-kira permasalahan yang sering muncul itu di DTF itu apa aja sih? Rata-rata sih masalah itu dari perawatan sih rata-rata. Perawatan, oke. Dari perawatan kita yang kurang, dari kadang kita nyuekin ke perawatan, ujung-ujungnya headnya mampet, atau apa. Karena tinta DTF itu kan bukan tinta yang base-nya DYE seperti biasa bawaan printer. Nah, jadi kita harus butuh treatment yang lebih tuh buat perawatannya biar kondisinya tetap prima printer kita. Ya, diantaranya sering cek kondisi tinta di dampernya itu kayak gimana. Di damper ya? Iya. Ini damper ya? Iya, di damper sininya kayak gimana. Terus lihat juga nih, kayak ini kan banyak tinta putih yang ngendap. Terutama sih di tinta putih. Yang paling sering ya? Karena tinta putihnya itu dia beda base-nya itu beda. Dia kayaknya lebih ke kandungan kimianya yang ada agak lebih. Jadi sering dicek tintanya diaduk ya, diaduk, terus juga tadi damper ya, dampernya dicek. Nah, itu rutin sebenarnya, itu simple kok perawatannya itu. Kalau kitanya udah sering ngelakuin itu jadi hal yang wajib kadang buat diri kita sendiri, karena perawatan ini tuh ngaruh juga ke hasil cetak. Banyak kan kadang yang ngeluh tinta putihnya ini kok kurang angkat ya, tipis gitu. Nah, padahal ternyata permasalahannya dari tintanya nih, tinta putihnya ngendap. Misal tinta putihnya udah ngendap udah beberapa, misal seminggu nggak dicek, tinta putihnya ngendap, jadi yang keluarnya malah bening. Ada lagi nggak permasalahan yang lain biasanya kalau di DTF? Jarang sih, paling di situ. Kalau untuk ada yang pernah komplain nggak sih, kok saya pernah dapat info gitu ya, DTF lepas? Kalau itu ngaruh dari powder. Itu biasanya powder. Nah, ngaruhnya dari powder. Sebenarnya powdernya itu bagus, tapi cara kita memperlakukan si powder itu yang kurang bagus. Gimana tuh kira-kira cara? Misal kayak pas kita open ya, berarti pas manasin si powdernya itu, nah itunya biasanya yang kurang. Ya, kalau itunya kurang itu emang pasti cepet ngelupas. Itu biasanya gimana biar maksimal? Maksimal itu harus sampai benar-benar lumer. Biasanya itu mungkin pakai hot gun kali ya, yang gak terlalu rata kali ya biasanya ya. Pakai hot gun tuh kayak gitu tuh. Jadi harusnya sampai lumer, sampai benar-benar rata kayak kulit jeruk kan biasanya tuh.
sampai kayak kulit jeruk kan, Nah. hampir kayak gitulah. Tapi pernah sampai bening banget malah saking ratanya. Iya itu malah bagus. lebih ini lagi ya. Susah loh kayak gitu. Iya, saya pernah. Karena kelamaan kayak kepanas. Jadi lumer bener. Ini kok rata sekali gitu. Bagus malah kayak gitu. Oh gitu. Jadi kalau misalnya pakai hot gun permasalahannya dia nggak rata ya. Iya, sama lama juga sih kalau pakai hot gun. Iya, beda kalau kita pakai open atau mesin kuring sekaligus. Oh iya. Yang Jadi lebih bagus sih yang langsung pakai mesin kuring biar ratanya sama ya. Sama kitanya juga kan nggak perlu ngapa-ngapain lagi. Oke. Lebih mudah. Jadi seperti itu, kurang lebih seperti itu. Nah, paling permasalahan di ini ya, ketika narik suka kena head. Nah, itu solusinya pakai vakum ya. Nah, jadi vakum itu penting banget karena kalau misalnya nggak pakai vakum biasanya dia melengkung ke atas atau pas nabrak sini itu melengkungnya jadi cembung. Iya, betul. Jadi agak melengkung, udah gitu kadang-kadang suka kena besi, rusak juga ininya perinannya rusak. Head yang lebih bahaya headnya yang kena gitu. Ya, jadi udah 2 kali. Wah, ganti head itu mahal ya. Jadi lebih baik cost nambah sedikit tapi aman di headnya, ya kan, awet, ya kan. Ya, awet. Terus ya kayak perawatan juga lebih baik kita ngelakuin perawatan selama 5-10 menit tapi head awet. Iya, jadi itu doang yang paling perlu diperhatiin. Terus sama tambahannya modul roll to roll itu dibilang penting juga gitu karena ya tadi bilang seringkali ketika kita menggunakan otomatisnya printer narik itu biasanya miring. Nah, ketika miring rusak pet filmnya semua. Nah, itu saya sering juga terjadi tuh, sering rusak. Makanya akhirnya ya yang terbaik adalah ya kita harus upgrade printernya kalau pengen maksimal, apalagi kalau kita sering menggunakan mesin yang kita mau pakai ya kan. Untuk produksi kah, untuk buat sendiri kah atau apa itu bisa dibilang wajib lah ya pakai modul roll to roll itu karena pakai modul roll to roll itu bisa pakai remote ya katanya ya. Cuma punya lo yang pakai remote ya? Iya, mudah-mudahan. Jadi punya dari Scriptbee Project ini doang yang modulnya pakai remote jadi bisa kita tarik dari jauh ya? Iya, dari jauh. Dari kamar mandi dari mana bisa? Yang nggak bisa dari Arab. Kita tarik dan itu kalau nggak salah bisa di setel ya nariknya ya cepat atau lambatnya. Kecepatannya bisa jadi setting. Nah itu enak banget jadi nggak lagi pakai menggunakan otomatis nariknya dia jadi benar-benar kita bisa tarik jadi itu akan mengamankan pet filmnya gitu. Sama kalau kita mau print kedua itu pas kita mau setting misal dipepetin ke sini. Oh dipepetin ke ininya ya. Itu kan kalau speed kita disetting dulu lambat terus kita pundurin dikit-dikit biar mepet biar awet biar dapat banyak ya iya itu penting banget soalnya ngebuang-buang pet film lumayan juga ya kan. Dulunya nggak gitu, kita dulu pas pertama bikin itu jarak antar print itu sekitar 15 cm malah. Iya makanya banyak kebuang pet filmnya. Tapi sekarang sekitar 2 cm yang udah bawaan modul ya. Dan itu masih bisa kita setting. Jauh banget, 15 cm ke 2 cm, 13 cm kalau bikin 100 biji udah banyak banget itu bedanya, ya kan? Ornamen-ornamen kecil yang cukup penting buat mesin DTF. Ya. Betul ya? Supaya kinerjanya juga makin bagus, terus hasilnya juga bagus dan kitanya juga irit. Ya nggak boros gitu. Dan kalau misalnya kadang kita kalau pakai yang lembaran A3 harus disambung. Nah iya. Ya kan harus disambung atau enggak dipancing dulu biasanya atau apa. Iya, kadang-kadang ribet ya, gitu. Jadi kalau misalnya ini bisa langsung satu roll. Udah gitu bisa dimundurin lagi kalau misalnya bisa potong ya kan mundurin lagi, mepet lagi kan. Nah, itu penting banget. Sekarang gue mau ngomongin mengenai roll to roll nih. Apa kelebihan modul lo dengan modul yang lain orang-orang? Kalau modul kita itu kita bikin sistemnya plug and play. Oh, plug and play. Jadinya pakai fleksibel terus sama konektornya yang udah sesuai. Kita nggak perlu potong-potong, nggak perlu apa. Bisa langsung colok udah. Colok jadi. Nah, itu
saat ini khusus untuk 1390 sama L 1800. Ya 407 ada. 407 ada. 407 kita bahkan udah bisa 607 607 atau apa bukan saya. Pokoknya 407 udah bisa. Oke. Jadi bisa di jenis-jenis mesin itu ya? Iya, cuman kalau 407 kan itu by request lagi. By request. Oke. Nah, ini modulnya begini, dalamnya tuh keren. Jadi adanya apa coba? Mungkin lo bisa kasih tahu apaan aja sih dalamnya. Ini adaptornya ya. Ya. Ini adaptor. Adaptornya. Ini modulnya. Ini pemasangannya gampang ya katanya? Gampang. Jadi ini pemasangannya cukup colok aja, fleksibel ke yang di relay board itu. Oke. Mungkin di video selanjutnya. Ya. Nanti kita bahas itu. Nah ini ke relay board, colok ke mainboard. Ini buat ke motor udah. Motor. Oke. Motor ke mainboard. Udah tinggal langsung pakai plug and play. Tinggal langsung pakai di channel YouTube saya sih udah ada. Oh iya, kalau mau lihat lebih ininya ke channel YouTube-nya Script B Project ya. Iya. Nah, kalau ini manualnya nggak pakai remote, nggak pakai remote. Itu buat manualnya, ini remote-nya. Oh, ini buat remote-nya. Ada customer ini, Mas ini remote-nya jadi BMW katanya. Karena dulu remote-nya nggak kayak gini. Oh gitu. Iya, dulu coklat. Tapi kalaupun nggak pakai remote, pakai manual bisa? Bisa. Oh iya, jangan sampai gara-gara baterainya habis kita nggak kerja. Iya kan? Nah, ini modulnya keren ya. Kita nggak perlu tombol start lagi buat mulai print. Jadi kalau pas mau mulai print kan biasanya pencet dulu tombol start di modul. Nah, Oke. ini nggak perlu. Oh nggak perlu. Jadi langsung udah. Jadi langsung aja udah langsung print. Oh gitu ya. Nggak perlu tombol start. Terus ini kalau di remote dia ada tombol tengah ini buat auto origin. Oke. Jadi ketika kita habis ngeprint, tampak mau mundurin lagi. Kalau pakai tombol mundur, bisa aja kita kelewat. Oh, hasil printer kegilas lagi. Waduh. Nah, kalau pakai auto origin udah sampai dia mepet. Oh. Sampai dia mepet ya itu udah kita setting mepetnya segitu. Oh. Yang 2 cm itu. Oh. Nantinya kemudian selanjutnya itu sekitar 2 cm ya. Oh, itu lebih enak ya jadinya. Oh, jadi udah nggak perlu lagi kita berapa lama gitu, enggak ya? Jadi nanti dia tinggal udah pasti mundur sendiri sesuai dengan ininya ya. 2 cm atau 1,5 saya lupa. 2 cm sekitar 2 cm. Wah, keren nih, keren. Nah, ini tombol tengah juga buat ngatur speed dari tombol tengah ini juga. Oke. Jadi kita manfaatin tombol tengah ini buat setting. Nah, sekarang gua tanya, ini produk ini lo jual bebas atau lo masih jual ke vendor? Saya jual ke vendor, terus saya jual sendiri. Bisa ya? Bisa. Jadi bisa di order langsung sendiri, bisa atau mau ke vendor langsung juga bisa. Vendornya kita DAG printer. DAG printer itu vendornya. Gitu. Jadi bisa kalau mau harga pasti sama. Harga berapa? 1,2. 1,2 buat L1800 1360 sama 1360 L1800 sama 1,2. Nah, ini yang tadi dibilang udah kejual kurang lebih 400 ya. Ini ada nomor berapa nih? Nomor seri ya? Ini 400. Wah, pas banget ya saya ngambil ya. Ini nih yang 400 nih. Duh, lihat lo. Aduh, kelihatan gak nih? Oke, jadi nah untuk kedepannya ada lagi nggak yang lo mau upgrade di modul lo ini? Ntar gua taruh. Kalau upgrade sih kita tetap ada rencana upgrade. Cuman ya yang namanya upgrade ya itu mungkin dari internal kita itu. Oke. Ini juga udah revisi ke udah ke 3 kalau nggak salah. Revisi ketiga ya. Tapi yang pasti revisi makin bagus ya, bukan karena ada masalah kan? Iya. Nah, sejauh ini nggak ada trouble kan sampai sejauh ini? Kalau trouble di modulnya jarang sih. Cuman biasanya trouble itu gara-gara pemasangan. Oh. Rata-rata sih gara-gara pemasangan. Sebenarnya kita kasih garansi juga. Oh, ada garansinya? Garansi berapa abad? Kalau buat modulnya 1 tahun. Oh, modulnya 1 tahun. Cuman untuk fleksibelnya kita nggak garansi. Oh. Jadi kita garansinya itu fleksibel itu garansi pasang. Kalau pasang udah oke, udah garansi fleksibelnya nggak ada. Cuman kalau untuk perbaikan kita lifetime terus. Oh, tapi kalau yang masang orang terus tiba-tiba rusak nggak garansi? Yang masang orang gitu? Masih ya, nggak dipasangin, misalnya yang beli masang sendiri gitu terus gitu rusak gitu? Itu kita garansi. Oh, tetap garansi. Garansi. Bahkan kita garansinya kadang
pas dia masang misal ada trouble mas ini modelnya nggak bisa atau gimana, kita kirim dulu. Yang itunya nanti kalau dia udah bisa baru balikin. Oke. Doh, teman-teman. Jadi gak usah takut mau pesen, ada garansinya, dijamin pasti bisa ya. Seperti itu. Jadi nggak usah takut, langsung aja pesan modulnya kalau butuh, karena itu penting sekali. Bisa di Scriptbee Store. Bisa di Scriptbee Store, bisa di mana tadi? Di DAG Printer. DAG Hubungi Printer. aja Bang Iben. Iya. Orang udah pada tahu kalau Bang Iben. Oke, siap. Seperti itulah sedikit wawancara gue sama temen gue yang luar biasa ini dari Scriptbee Project. Kita doain semoga produknya makin laris, makin besar, dan target penjualannya tahun ini 5.000. Amin. Amin. Enggak 1.000, enggak 2.000 lagi ya, 5.000 pokoknya 5.000. Goceng gitu. Jadi, nah teman-teman yang nonton, kalau emang ini terjadi nih akan menjadi sejarah buat kita ya kan, orang-orang yang kita baru-baru merintis ini dan akan sukses. Nah, kita akan lihat nih nanti seperti apa kesuksesannya ke depan. Nah, nanti jadi orang-orang sukses. Nanti jangan lupa sama kita ya. Semoga kan kami juga makin sukses. Amin, amin, sama-sama kita sukses. Kita suksesnya bareng-bareng lah. Betul, itu. Oke ya, thank you udah nonton. Jangan lupa klik like, subscribe, komen, dan bagiin video ini ke teman-teman lo semua biar semua orang bisa tahu tentang bisnis dan usaha apapun. Ketemu lagi dalam channel Business Owner Story selanjutnya. Bye. Salam, bos. Salam.